Bang Egy, ini kita bahas dari imbas kasus ini kemudian berdampak ke TPUA ya, dibekukan, kemudian ditarik mandatnya. Boleh cerita dulu Bang Egy, ini apa yang terjadi di dalam? Ya, Habib Rizik sebagai pendiri ya. Karena saya ini SK TPUA itu yang tanda tangan namanya Ustadz Sobri Lubis. Sekjennya waktu itu Munarman. Iya, FPI. saya tahu. Oke. FPI. Dia memberikan SK pada tahun 2017. Berkait waktu itu menangani kasus Habib Rizik sendiri yang kaitan dengan chat mesum itu. Saya bertarung di di TV, dialog sama polisi dan semua. Tapi yang ke pengadilannya ada tim lain. Ya, kita bagi-bagi tugas. Kalau nggak salah Pak Sugito, yang teman-teman dari FPI juga. Kemarin ketika dibekukan, kemudian ditarik mandatnya, Rizik Syihab itu bicara apa ke Bang Egy? Begini, dia ingin konfirmasi gimana berita yang benar, gitu. Nah, disitulah ada sedikit misunderstanding dalam pengertian yang membawa berita itu namanya Damai Hari Lubis. Ya, ini dengan segala hormat kepada saudara Damai, tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi ini jelaskan fakta saja. Waktu itu kami, maksudnya saya dengan Damai, mau ketemu Habib. Tapi Habib sedang roadshow dakwah. Dengar ada di Aceh. Kemudian kita mau kejar ke Aceh, ternyata ada di Medan. Nah, saya pikir DHL aja deh, karena saya ada hal yang saya harus kerjakan. Jadi DHL yang kejar Habib di Medan, ketemu di Medan, ngobrol. Nah, DHL mengantarkan ada untuk bisa ketemu polisi nih, entah mau RJ mau apa, saya nggak tahu bahasa tepatnya. Itu Habib Rizik cuma pesen, kalau begitu, ini nggak ada ngomong ke Solo, nggak ada ngomong Solo, cuma ke polisi. Kata Habib, oke. 1, jangan ada kata minta maaf. 2, jangan ada publikasi. Itu perintah Habib yang saya pegang juga. Iya, jadi Bang Egy tuh ke Solo sudah dengan restu Rizik Syihab ya berarti? Enggak, beda. Rizik Syihab, Pak Habib Rizik itu nggak pernah perintah untuk ke Solo, nggak pernah, nggak ada urusannya dia. Bahkan dia tidak tahu. Tapi kata-kata bahwa boleh tapi jangan minta maaf itu artinya kaitannya permintaan DHL restu kepada Habib, kaitannya ketemu polisi. Polisi, oke. Nah, ini yang nggak diceritain DHL ke saya. Saya nanya gimana, kan dia udah tahu saya sama dia itu udah tahu kita mau ke Solo. Oke bang, beres. Habib pesannya cuma ini aja. Nah, saya pikir asumsi kan sudah. Ternyata kemarin di cross check ke Habib, dia tidak pernah tahu tentang itu. Nah, ditegurlah DHL kan. Nah, dan DHL mengakui kekeliruannya. Sudah clear dong. Kan udah tabayun namanya. Nah, sudah. Nah, terus yang keduanya pertemuan di situ. Udah kalau gitu karena TPU jadi kisruh kayak begini, saya tarik dulu ya Bang Egy. Ini manggil saya abang karena ini muda dari saya. Dia yang nama best itu dari dia loh. Best Bang Egy itu yang ngasih nama tuh Habib Rizik. Best mau saya tarik dulu ini. Karena kisruh dan susah, saya harus bertindak adil. Nanti mereka saya panggil juga. Tapi sekarang saya udah jelas dari Bang Egy, nggak ada minta maaf, nggak ada terima uang, nggak ada, udah oke. Nanti mereka saya panggil, maksudnya Roy Suryo dan kawan-kawan tadi. Dan katanya kemarin sudah datang. Oh gitu. Sudah, tapi nggak dipublikasi, saya nggak tahu. Oke, dan setelah Bang Egy tidak memimpin TPUA, kemudian Bang Egy kemudian ini saran Habib Rizik juga. Oh oke. Udahlah Bang, abang nggak usah lagi TPUA, kalau udah jadi kisruh susah ya. Abang pilih sekarang, mau di API itu Aliansi Pengacara Islam, kan ada juga. Yang kedua Korlabi, Komando Pelaporan Bela Islam. Nah, siapa ketuanya di situ? DHL ya, saya pilih DHL lah, karena udah sejalan kan, udah sehati lah istilahnya kan. Jadi saya pilih DHL sebagai ketua
Korlabi dan saya pembina. Oh, oke. Posisinya Bang Egy pembina. Jadi pembina. Oke, dan ini khusus. Dan Restu Habib. Oke, dan Korlabi ini spesifik perjuangannya untuk apa nih berarti? Pelaporan. Oke. Misalnya kemarin kita udah laporin itu sebulan lalu udah dilaporin ya sama DHL. Saya nggak ikut karena saya baru kan. Itu si Panji itu loh, yang komikus itu. Yang Mensrea atau yang Toraja? Ya dua-dua lah, karena dia kaitan dengan mensrea itu kan juga sangat menyinggung. Ngapain sih nyinggung soal sholat dikaitkan dengan di pesawat dan segala, kan nggak ada urgennya gitu. Mau ngelucu yang lain lah. Itu kan. Jadi Korlabi melaporkan Panji. Udah DHL. Nah, saya dengar terakhir dari DHL, kenapa saya agak emosi lagi karena DHL mengatakan si siapa Panji nggak mau minta maaf, malah dia nantang salah gua apa gitu. Saya dengar sekarang katanya ke Amerika lagi. Takut apa-apa saya tidak tahu lah. Saya datang ke Mabes kemarin. Saya ingatkan, ini ada laporan, nggak boleh diabaikan. Karena ini bisa memancing kemarahan umat yang mengerti persoalan ini. Minimal ini sudah dibicarakan di tingkat teman-teman yang berkait dengan kecintaannya kepada Islam. Kok ajaran Islam kok digini-giniin sih? Nah, jadi saya ingatkan nih di sini lewat forum kasih paham, Saudara Panji, datanglah minta maaf kalau Anda memang punya adab dan kesantunan dan beriman kepada Allah dan Rasul. Janganlah Allah dan Rasul itu diolok-olok. Dan itu prosesnya belum ada pemanggilan atau masih di mana? Udah sebulan lebih. Nah itu loh. Makanya ini rentan. Makanya saya tidak mau so jago mau apa, tapi Anda jangan nantang gitu loh. Ya karena ini ajaran Islam, ya banyak orang yang marah nanti. Jadi saya masih himbau sebagai pembina Korlabi, datanglah ke polisi, nyatakan minta maaf, selesai, case close. Oke, jadi yang diminta hanya minta maaf ya? Yang diminta hanya minta maaf. Oke. Jangan belagu lah.